kota. Sekarang kita ada di Kete Kesu. Kete Kesu artinya apa? Kete Kesu artinya nama kampung. Kete itu apa? Kete itu ya istilahnya nama bukan kete, tapi kete itu satu kata Kete Kesu. Ini nama kampung di sini. Jadi Kete Kesu itu sekitar 20 menit dari kota Rantebau. Jadi di sini kita bisa lihat perkampungan adat, itu rumah Toraja dengan lumbung. Ini apa ini? Ini lumbung. Rumah. Ya, Pakonang. Kalau rumah di Toraja biasa disebut juga tongkonan. Sedangkan lumbung itu bisa disebut alang. Jadi orang Toraja kategorikan juga kalau rumah itu simbol bapak dan rumah itu ibu, lumbung itu bapak. Ya. Jadi satu tongkonan itu dimiliki oleh satu rumpun keluarga. Ya, satu ya, makanya disebut tongkonan. Ya, tongkonan artinya milik bersama. Ya, jadi satu tongkonan dimiliki satu rumpun keluarga. Fungsi tongkonan itu yaitu tempat upacara atau ritual. Dan kemudian tempat untuk tinggal. Dan kemudian juga tempat untuk perhimpunan keluarga jika ada masalah, atau kalau pada zaman dulu untuk musyawarah untuk tanam padi atau pernikahan dan sebagainya. Kenapa tempat ini spesial? Kan saya lihat banyak rumah-rumahnya ada lebih bagus di tempat lain, ini agak tua. Kenapa jadi spesial? Pertama dikatakan spesial karena pertama dekat dari kota, dan kemudian masih memiliki tekstur bangunan yang masih unik. Apa yang unik? Atapnya masih dari bambu asli dari bambu. Yang di kota pakai apa? Bukan ya, banyak yang sudah pakai atap seng ya, seperti yang kita lihat beberapa tempat itu sudah ada ini. Tetapi masyarakat di sini masih pelihara atap bambu ya sampai sekarang. Atap bambu itu harus ganti-ganti terus kan? Biasanya itu 60 sampai 80 tahun. Hah? Ya. Kuat begitu? Ya, dia lebih tahan sebenarnya. Cuman kadang yang membersihkan atap itu yang butuh waktu biasa, butuh tenaga juga. Ini bukan dari itu daun nipah. Bukan. Ini dari bambu. Semua bambu. Apa bilahnya bambu dipasang begitu? Betul. Jadi itu bambu ditebang, baru dibagi berapa itu, baru dibagi dua lagi, baru disusun. Sedangkan di Amerika aja kita punya atap harus ganti 20 tahun. Cuma 20 tahun. Padahal ada bahannya itu kan lebih ini. Ini bambu 60 tahun. Bambu, ya. Ini paling cepat itu 60 tahun. Oh gitu. Ya, yang saya pernah lihat. Jadi ini sudah lama tidak diganti. Apa kerugiannya, apa kejelekannya dengan atap bambu? Apa masalahnya? Kalau dari segi kejelekannya, lebih kalau mahal, sudah tua, lebih murah, bagaimana? Ya. Kalau sudah tua banyak rumput di atas. Yang kemudian apa namanya, pekerjaannya lama. Kerjanya lama ya. Itu kalau pasang atap itu paling kurang 2-3 bulan kalau cuma pasang atap. Ya, repot lah istilahnya kalau dari bambu. Kalau dibanding dari seng, ya seng itu malah lebih cepat. Ya. Gitu ya. Jadi tongkonan juga biasanya kalau dikatakan tempat ritual. Ya. Jadi sebelum keluarga yang akan di pesta itu biasanya disimpan di tongkonan. Jadi di atas rumah ini ada 3 kamar. Biasanya ada 3 kamar. Ya, bagian selatan, tengah, dan utara. Jadi bagian selatan itu biasanya tempat untuk menyimpan jenazah kalau ada keluarga yang meninggal. Jadi jenazah tidur dengan orang-orang kita tidur sama-sama ya, begitu. Betul. Ya, tetapi kalau tidak ada ya biasa juga digunakan untuk sebagai tempat tidur. Kemudian yang di tengah itu biasanya di situ tempat musyawarah. Yang kemudian bagian utara itu biasanya yang tinggal di rumah. Sempit sekali ya? Ya, kalau memang dilihat dari luar ini agak besar, tapi kalau kita naik besar. Maksudnya dari luar lebih kecil. Kamarnya kecil sekali kan? Ya, sempit ya. Tapi kita bisa lihat nanti di atas. Nah, kalau mau lihat di atas ya ada. Ini unik karena ada dia seperti kepala buaya ini. Kepala buaya, tanduk kerbau, ya.
Kenapa kepala ini kepala buaya asli bukan? Oh bukan, ini kayu. Kayu Dari aja. kayu. Seperti dengan ini kepala kerbau, ya. Ini ukiran toh kan? Ini kepala kerbau ini juga dari kayu. Ya. Kalau ukirannya itu ya berbeda-beda, tergantung dari yang punya. Kayak gini, ini ada artinya, ada maknanya nggak? Kalau ini ukiran apa ini? Tahu nih, sampai di sini. Kalau ini saya tidak tahu ukirannya nih, ukiran apa ini? Mungkin ada, tapi kalau yang ini ada ukiran Toraja. Ya, Ya ada beberapa artinya, ada yang ada namanya kerbau, ada simbol kerbau, ya. Ini ukiran ini artinya kalau di semua semacam doa, harapan, ya. Semoga mempunyai kerbau, semoga mempunyai sawah yang lunak, semoga mempunyai sehat-sehat semua, semoga rumpun keluarga ada apa? Ada relasi, ya begitu. Jadi itu arti semua dari orang Tionghoa juga begitu. Pada tahun baru, boleh ditempel di kertas dengan tulisan-tulisan. Ya. Semoga apa tahun depan Ya, lebih betul, baik, ya, betul. semoga berbahagia, Ya. gitu. Itu orang kawin umum punya kayak begini Ya, ditempel betul. ini. Ya, jadi Tapi ini dipahat. ya ini diukir pakai pisau atau kalau sekarang sudah ada pahat ya, tapi dulu pakai pisau. Ya. Sama dengan warnanya itu dari tanah liat, ya, ada yang dari batu. Di antara tongkong ini yang mana yang paling itu menjadi apa ikonnya? Ya artinya anggaplah semua, Semua ya. semua karena berbeda dengan satu dengan yang lain. Oke. Ya artinya di situ satu keluarga, di sini satu keluarga dan sebagainya. Karena orang Toraja dulu itu sering tinggal sama-sama. Kadang satu kampung tidak ada hubungan keluarga, tapi sering dia sama-sama karena dulu orang masih takut, jadi saling tinggal sama-sama supaya tidak ini. Kalau sekarang tidak, sistem dari tanah ya. Kalau dulu tidak, saya punya tanah di sini saya tinggal. Karena kita masih takut dulu, istilahnya masih ingin berkelompok, Saling melindungi. saling Baru dulunya juga perempuan yang tidur di atas laki-laki. Oh begitu, lucu ya. Jadi perempuannya di atas, baru laki-lakinya di atas. Dan dulu itu yang di kolong ini untuk tempat kerbau, simpan kerbau dulu. Ya. Jadi kalau sudah sore, kerbau sudah masukin. Saya seperti kandang. Ya seperti kandang supaya lebih aman dari. Sudah. Ukuran modern sebenarnya karena bangunannya sudah dari beton. Ya. Kalau di Toraja disebut patane. Patane. Ya, patane. Sedangkan kuburan batu itu namanya liang. Liang. Ya, liang. Loh. Kalau ini patane ini sudah ada seperti ini model peti jenazah ya. Ya. Tapi ini kuburan juga, cuma modelnya seperti peti. Ya, jadi ada pintu masuk itu, ada tempat menyimpan mayat itu. Berapa jenazah di dalam? Wah ini sudah kalau sudah lihat itu, itu sudah 8 ya. Oh, di atas sana. Ya, Ya. Enggak, kau harus mundur dari sini baru kelihatan. itu sudah mungkin 8. Kan mau lihat pintunya, lihat pintunya. Fotonya. Jadi itu foto-foto itu ya orang yang di dalam sudah itu. Oh, gitu. Ya. Unik ya, rumahnya dari gedek tapi itu kuburannya dari batu. Betul. Betul ya. Ya, betul. Ya, lebih keren rumah itu ya, kuburan ya. Kuburan ya, karena ya namanya Ini nih. rumah kekal. Ya. Coba lihat ya, coba. Unik Tapi itu banget. dari beton semua. Itu namanya tahu-tahu. Ya, kalau tahu ya orang, kalau tahu-tahu ya orang-orang. Ini di atas satu peti kerandanya. Ya, Jadi hanya ada 3 di sini dalam. ya itu sekitar itu. Biasanya ya, biasanya Kamu punya keluarga juga ada gitu? ada. Di mana? Di sini? Bukan di, Kayak rumah begini juga? ada yang begini, ada yang liang. Liang? Ya. Oh. Ini liang, gimana ini liang apa? Kenapa ada di sini? Ini untuk khusus untuk orang di sini. Ya. Jadi setiap kampung sebenarnya memiliki tempat pemakaman tersendiri. Ya.
Kalau yang daerah bagian selatan ini rata-rata goa, ya. Kalau bagian utara rata-rata liang, seperti yang kemarin dulu kita lihat di Bori itu. Ini unik loh ini, unik sekali. Ya sebenarnya ini kalau dilihat dari ini kayak kelihatan unik, tetapi materialnya dari modern semuanya. Beton. Ini beton. Semen. Ya, itu dari semen itu. Seperti yang di sini juga. Berapa harga satu-satu begini? Kalau ini sekitar lebih 100. 100 juta. Ya. Ini biayanya. Rumah-rumahnya biasa aja, tapi kuburannya keren banget ya. Ya, itu keren ya. Ya. Dan selamanya itu di Toraja itu kuburan itu di tempat yang bagus. Ya. Itu Ya. lebih bagus daripada rumah. Betul, ya. Macam di daerah bagian utara ke sana itu, ya, biasanya itu kuburan itu di atas bukit. Iya. Jadi kayak pemandangannya bagus, seperti yang di Lemo kemarin, masuk di Lemo ya. Pemandangannya ke bagian timur itu luar biasa. Ya, rata-rata. Biasanya yang masyarakat itu tinggal di lembah, ya, kuburan itu biasanya di atas gunung. Kalau orang Tionghoa mereka apa, karena ada kepercayaan yang seperti saya bilang bahwa lokasi dan posisi dari kuburan orang tua akan menentukan rezeki anaknya. Itu betul sekali. Itu mirip dengan orang Toraja, ya, ya, selalu, ya. Jadi biasanya kalau yang paling bagus adalah belakangnya gunung, Ya, di gunung di bawahnya air. ya, Di sini itu prime location. ya. Orang tuanya ditaruh di situ, anaknya punya rezeki akan bagus. Mungkin juga hampir sama prinsipnya. Ya, itu prinsipnya orang Toraja sebelum orang Kristen masuk, ya. Memang berprinsip bahwa hubungan manusia yang hidup dengan kalau di Toraja namanya Tomeng Balipuang itu ada hubungan. Ya. Lihat sih, atau ambilnya.